Kenapa? Hina Habib. Pusing. Ampelon ikut-ikutan ngomong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mau ngebung lon. Polisi kalang kabut jagain lon. Iya. Aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikanmu. Jangan main hukum. Urusan Allah. Surga, ampunan dosa, masalah dosa. Semua kita punya dosa, semua kita punya aib. Ya. Tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap kita dosa bau badan kita. Setiap dosa malu kita. Ya udah, kalau urusan sama Allah jangan menghakimi orang. Saya termasuk komunitas, saya sering bilang sama, jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing. Lu mau geruduk, rumah gua geruduk deh. Ya, mau berapa? 800, 400. Udah 1.200. Nggak mau ditambahin. 600 jadi 2.000 udah lempengin. Tolong viralkan. Ini kita ngajak ribut ya. Tuh si Ustadz kaleng-kaleng itu tuh, siapa itu tuh? Si Sunio ya. Mari kita berhati-hati. Siapapun habaib, saya menghormatinya. Bisa jadi saya berbeda pendapat dengan Habibana Habib Rizik, tetapi saya sangat menghormati beliau. Kenapa? Karena dikatakan haram masuk surga orang-orang yang zalim dan membenci para habaib. Saya sangat menghormati beliau dan saya punya prinsip dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Barangkali saya berbeda dengan salah satu habaib, tetapi saya tidak mungkin mengurangi rasa hormat saya kepada para habaib. Itu pula yang diajarkan oleh guru kami, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Sebagai manusia kita lihat, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain, kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah. Tapi nggak usah karena habaibnya tuh habaib, nggak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi, hati-hati. Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia habaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru, jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan Habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan 2 cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Nggak bisa, orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah, kita tegur. Wajar, tapi tidak sampai. Jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Dzurriyyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah, kadang ini lihat, karena ada kedengki tersembunyi di hati kita kalau sudah Habib lah gitu. Habib. Bahkan sampai derajat mendustakan nasab, Habib palsu. Tidak bisa, kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada Habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana?
sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu ngambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabaibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu